Selamat pagi buat sahabat-sahabat dimanapun saja berada. Para subscriber saya, ya, para pelanggan video saya, para pecinta media sosial, khususnya channel Anak Medan Bersuara. Saya selalu mengucapkan terima kasih buat atensi terhadap konten atau upload video yang saya buat. Namun teman-teman, di satu sisi saya juga meminta maaf apabila ada kata-kata ataupun bahasa yang tidak tepat atau yang bersalahan atau yang melukai hati teman-teman. Saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam perjuangan. Pagi ini teman-teman, saya semakin banyak ya ketika melihat upload video teman-teman saya, baik dari channel QNC, Balegi Akademik, Kompas TV, dari abang kita Repli Harun, Insomania, Supratman, dan arsip-arsip yang nanti akan saya sampaikan. Kenapa ya teman-teman? Karena ini setelah ada kader senior partai PDI Perjuangan, Pak Betur, mengungkapkan semakin banyak data-data yang harus kita teladani, kita selidiki, dan kita bahas di channel Anak Medan Bersuara. Kita intro dulu. Kali ini saya akan mengulang kembali ketika Pak Jokowi ya terpilih sebagai finalis Pilpres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi kita sudah bahas kemarin ya, dari salah seorang suhu, katakanlah orang yang terkenal lah ya di Solo, yang sudah mengungkapkan ketika Pak Jokowi bagaimana ceritanya bisa menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Namun di sini kita hanya mengingat janji-janji Pak Jokowi ketika dikala masih Pilpres. Saya pada saat itu memang masih sangat-sangat tertarik. Bagaimana? Kita tonton dulu ya. Nanti berita ini adalah sesuatu yang nanti kita satukan, kita combine ya, kita mixer menjadi satu agar kita paham siapa sebenarnya Joko Widodo atau Jokowi ya atau Mulyono. Sebentar sahabat-sahabatku. Kali ini saya akan mengulang kembali ketika Pak Jokowi ya terpilih sebagai finalis Pilpres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Tapi kita sudah bahas kemarin ya, dari salah seorang suhu, katakanlah orang yang terkenal lah ya di Solo, yang sudah mengungkapkan ketika Pak Jokowi bagaimana ceritanya bisa menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Namun di sini kita hanya mengingat janji-janji Pak Jokowi ketika dikala masih Pilpres. Saya pada saat itu memang masih sangat-sangat tertarik. Bagaimana? Kita tonton dulu ya. Nanti berita ini adalah sesuatu yang nanti kita satukan, kita combine ya, kita mixer menjadi satu agar kita paham siapa sebenarnya Joko Widodo atau Jokowi ya atau Mulyono. Sebentar sahabat-sahabatku. Kalau ke depan nanti Jokowi dan JK yang menjadi presiden dan wakil presiden, kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor apalagi bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Lihat Gibran, ya tiap hari kerja terus. Tes. Seneng dong lihat kamu. Lihat Gibran, ya tiap hari kerja terus. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. Kemarin kan di apa itu? Di salah satu media itu saya dikatain apa? Anak haram toh karena nggak pernah ikut kampanye.
Kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa. Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Saya kenalkan satu persatu. Ini Buming Raka, umur 27 tahun. Hah? 25? 25 dan 27 gitu ya. Ini 22, 23. Umur 19-20, 51 tahun. Banyak janji yang disampaikan Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 lalu, khususnya mengenai penguatan KPK dan juga pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya, dan kita akan melihat kembali janji Jokowi tersebut dalam diwawancara net beberapa saat lalu dalam acara Satu Indonesia. Bagaimana rencana Anda terkait dengan KPK yang selama ini merasa bahwa jumlah penyidik saja terseok-seok begitu, Pak? Ya, ini masalah komitmen. Kita berkomitmen, penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1.000 penyidik, tambah 1.000 penyidik. Ya, memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi gitu. Harus tegas, harus berani. Itu mewakili janji-janji Pak Jokowi ya, ketika 2014 serta 2019 kali lagi ya. Jadi saya sengaja mengulas kembali agar kita paham apa yang dikatakan oleh pada saat dulu Pak Jokowi atau saat sekarang Jokowi, karena sudah tidak pejabat publik lagi atau presiden. Jadi pada saat itu Jokowi mengumbar janji ya. Permasalahannya bukan janji yang mau kita masalahkan, teman-teman. Walaupun sedikit kita agak senggol sedikit janji-janjinya. Infrastruktur, tidak impor gula, apalagi infrastruktur. Ternyata mafia di situ banyak terpelihara. Kita bukan masuk ke berita itu, teman-teman ya. Sahabat-sahabat Geber, pagi ini kita mau bahas ketika ada seorang bersumpah sesuai dengan agama kepercayaannya. Dan mungkin dulu video ini dilarang untuk diterbitkan atau dilarang untuk dipertontonkan. Namun di kala betul kader PDI Perjuangan atau katakan senior partai PDI Perjuangan mulai membuka tabir-tabir kegaduhan ataupun katakan kebohongan yang selama ini tersusun rapi bagai tidak berasa, bagai tidak beruap. Namun Tuhan punya cara lain. Kalau begitu teman-teman, saya akan masuk ke channel QNC ketika berita ini tidak pernah kita dengar. Dan hari ini, pagi ini, saya akan berbagi kepada teman-teman semua. Dan kalau begitu teman-teman, bagikan juga ke teman-teman kita yang lain, agar kita mulai sadar dan mulai terbuka hati dan pikiran. Dan kembali ke jalan yang benar. Kita tonton yuk videonya bersama channel QNC Opposite. Alergi biasa waktu ke Vatikan kemarin. Tapi kondisinya gimana sekarang? Penyembuhan di sana? Ya seperti ini. Masih beraktivitas seperti biasa ya Pak? Biasa saja, udah kemana-mana. Badan masih fit berarti ya Pak? Gimana? Badan masih fit nih? Enggak ada masalah. Alergi biasa. Ya Allah. Ya Allah. Kalau yang saya ucapkan selama ini. Kalau yang saya ucapkan selama ini. Kalau yang saya tulis selama ini. Kalau yang saya tulis selama ini. Ternyata fitnah. Ternyata fitnah. Ternyata bohong. Ternyata bohong. Ternyata tidak benar. Ternyata tidak benar. Maka hancurkan hidupku. Maka hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Hina-dinakan hidupku ya Allah. Matikan aku. Matikan aku ya Allah. Dalam kondisi kafir. Dalam kondisi kafir. Kufur. Kufur. Dan mengenaskan. Dan mengenaskan.
Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Sahabat, ini sengaja saya tampilkan supaya kita juga mengingat ya. Dan saya juga baru terpikir, baru tersadar, ada 2 orang yang bersumpah sesuai dengan agama kepercayaannya dan di hadapan kitab suci sesuai kepercayaannya. Apabila dia salah, maka laknat atau apalah yang dia alami. Atau katakanlah, kalau versi umumnya, siapa yang menanam, dialah yang akan menuai. Artinya apa kejahatan yang kita tanam kemarin, kita pasti akan menuai kejahatan tersebut. Kalau bahasa kasarnya, laknat atau inilah dia yang katanya ya mungkin teguran Tuhan kepada seseorang yang melakukan sesuatu itu dan dianggapnya itu benar. Baik teman-teman, tapi kita hanya bisa berdoa. Mungkin ya ada sahabat kita yang masih di dalam LP ya, dan semoga apa juga yang dia lakukan, semoga ini menjadi sesuatu untuk menyalakan api kebenaran. Bahkan ada katanya buku yang dibuat oleh sahabat kita itu yang sempat di bumi hanguskan, bahkan tidak diberikan izin edar. Semoga kebenaran makin meningkat. Baik, kali ini kita teman-teman nggak main-main lagi. Ketika ada seorang senior PDIP buka-bukaan, saya juga masih ambil dari channel QNC karena channel ini sangat berani dan sangat luar biasa sesuai dengan data-data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana? Sudah tak sabar? Kita dengar videonya. Saya Victor Suryadi ingin menginformasikan beberapa hari yang lalu senior kita Dr. Zulkifli berangkat ke Surabaya bertemu dengan Denny Iskandar, satu di antara orang atau satu di antara aktivis yang paham tentang ijazah kampus Pasar Pramuka itu. Di hasilnya dari informasi dari Dr. Jol bahwa dia juga melihat hal yang sama ketika di dokumen ijazah dan lain-lain itu pada 2012 dibawa ke Mas Pras Setio Edi Marsudi dan kepada saudara Sarip dari Gerindra dan kepada kader namanya Mariho Najibullah. Jadi dokumen itu dipegang oleh Pak Jul, dilihat, dibuka. Jadi sama juga kejadiannya pada waktu ijazah itu dibawa ke DKI, partai kami di DKI dan juga dibawa ke DPP yang diterima. Jadi partai kami adalah partai besar yang sudah melaksanakan manajerial terbuka, artinya ada proses, ada prosedur kalau ada berkas masuk. Jadi situ sudah diteliti dan segala macam. Jadi dokumen-dokumen itu hasil produksi yang dilakukan oleh Widodo dengan Denny diterima dan dinyatakan sah oleh pihak KPU, walaupun KPU-nya sendiri tidak memiliki surat verifikasi ke kampus. Nah, jadi Pak Jol itu menceritakan dia menjadi heran, semua dokumen yang harus pakai foto itu fotonya sama semua, sehingga dia berkesimpulan ini dokumen asli tapi orang yang berbeda. Nah, jadi dalam statementnya dia mencari Jokowi yang asli yang mana, karena berbeda dengan yang di foto-foto itu. Apa yang berbeda di dokumen-dokumen itu? Nah, jadi kita ingin menyampaikan ya, jadi apa yang dijawab oleh ya edit saya Andi Wijayanto bahwa dia tidak tahu bahwa itu asli atau tidak. Begitu juga dengan Mas Pras di DKI juga tidak tahu itu asli atau tidak. Karena yang tahu itu hanya 2 orang, Widodo sama Denny. Nah, mereka hanya menerima, mereka pegang, mereka lihat, mereka buka-buka. Itu. Jadi satu di antaranya yang harusnya bertanggung jawab adalah KPU. Jadi KPU itu membawa semua berkas itu, melakukan verifikasi ke UGM, melakukan membuat berita acara bahwa mereka sudah datang ke UGM dan diterima dan sudah berdialog dengan siapa-siapa, terus dicatatkanlah bahwa itu sampai di sana. Nah, kita mau melihat dokumen-dokumen itu setelah diserahkan oleh Mas Pras dan kawan-kawan ke KPU di DKI, apakah Widodo melakukan juga distribusi kemana-mana
apakah ke SMA 6 sampai SMPP di Solo, atau mereka juga kirim juga ke UGM, sehingga disesuaikan apa yang dibikin Widodo itu dengan arsip atau dengan dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan itu. Nah, saya juga sekarang sedang berusaha, karena Jokowi ini adalah 10 tahun jadi wali kota atau kurang dari itu, tentunya ada surat-surat yang pernah dia tanda tangani sebagai wali kota. Nah, di depannya itu ada insinyur atau doktoralis di depan di surat-surat tersebut. Atau setidaknya masyarakat Solo pada waktu kampanye Jokowi menjadi wali kota itu, di stikernya, di kaosnya, di spanduknya atau di pamfletnya dia cantumkan apa? Kalau dia cantumkan doktoralis, maka kita menjadi lebih bertanya, ngapain dia kuliah 5 tahun di UGM dapat insinyur, di wisuda, melakukan KKN, tapi kok ditampilkannya doktoralis? Atau kalau sekiranya itu bodong, atau bukan bodong, itu adalah polos, artinya cuma ditulis Joko Widodo, tanda tangan, wali kota Solo. Nah, berarti kita bertanya lagi, ngapain dia bertahun-tahun bolak-balik ke Jogja kuliah? Sudah berhasil kok tidak dicantumkan? Itu membuat kita menjadi lebih berpenasaran. Artinya setelah datang saya ikut rombongan PPUA, setelah di UGM saya kecewa, terus kalau Jokowi kecewa, terus saya minta sekarang ke masyarakat Solo, nah, untuk membuktikan bahwa mereka pernah dapat surat dari wali kota ada nama Joko Widodonya. Nah, itu yang mau kita kejar. Atau setidaknya waktu pemilu tadi, waktu dia pilkada itu, ada nggak itu? Nah, kalau itu ada, berarti kita semakin kuat bahwa 5 tahun kuliah di Jogja, berhasil di wisuda, lulus menjadi sarjana, kok ketika jadi wali kota, insinyurnya tidak ditampilkan. Ada apa? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya terus mengejar. Nah, saya belum berhasil kontak Bambang Tri. Kenapa represifnya Jokowi itu semakin kencang setelah menjelang munculnya Roy Suryo pada waktu Dr. Tifa, waktu Dr. Rismon dan kawan-kawan PPUA. Jadi sebelum ini maka ada peristiwanya Bambang Tri dan Gus Nur. Mereka dipenjara 6 tahun sampai ke pengadilan, tidak ada bukti ijazah itu. Nah, kita melihatnya menjadi aneh. Kok jadi seperti itu ya? Kita lihat juga pernyataan dari Baris Krim. Jadi kalau Baris Krim itu paham bahwa ini produksi pramuka, maka kami ya di luar, kami meyakinkan bahwa memang hasil Universitas Pasar Pramuka itu 99% nggak ada beda dengan asli. Jadi sekarang yang dibikin Widodo itu diakui Baris Krim menjadi asli, dikenakan sudah dilakukan otentik dan identik begitu ya. Jadi betapa dahsyatnya orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk membuat dokumen-dokumen palsu, sehingga Baris Krim pun tidak bisa membedakan hasil pasar rumput dengan hasil UGM. Nah, kita dengar juga pernyataan Pak Rektor UGM ya, Pak Sofyan Effendi, yang menyatakan ada 5 atau 7 kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam dokumen ijazahnya Jokowi itu. Nah, jadi kita semakin kuat. Nah, setelah kami dari Solo, dari Jogja, Ibu Mega juga bikin pernyataan, kalau memang punya, ini loh tunjukkan. Pada waktu Ibu Mega lagi pidato di Brai. Nah, begitu juga Ahok bikin pernyataan yang tidak berani menunjukkan ijazahnya, berarti yang dimiliki oleh orang itu palsu. Nah, keadaan-keadaan ini yang meyakinkan kita. Saya tinggal menunggu satu info lagi. Info ini sangat penting ketika masyarakat Solo itu melaksanakan pilkada, melihat stiker, melihat spanduk, melihat pamflet, melihat kaos ada nama Jokowi, Rudi, XX. Nah, itu apa? Di depan namanya insinyur, doktoralis, atau polos, belum punya. Nah, jadi saya semakin kuat bahwa Jokowi adalah alumnus Universitas Pasar Pramuka. Itu tidak bisa dihindari lagi. Ketika nanti saya mendapatkan info dari masyarakat Solo. Masyarakat Solo itu kan banyak. Jokowi disuruh menang katanya sampai sekian puluh %. Kalau udah luar biasa. Nah, kita mau kejar. Selama dia 10 tahun menjadi wali kota, dia menandatangani surat-surat wali kota kabupaten pemerintahan di Solo itu, dia pakai titel apa? Kalau titelnya kosong itu berarti dia tidak menggunakan insinyurnya yang dari Jogja, dari UGM. Nah, kalau dia dapat dia cantumkan bahwa pada waktu itu dia pakai doktoralis, maka dia kuliah di mana lagi setelah kuliah dari UGM?
Lantas kenapa dia pakai yang Dr. Andes dari swasta itu, bukan pakai insinyur dari UGM? UGM itu luar biasa bro. Kita bukan macam luar biasa deh. Kan dia termasuk kampus pertama dan kampus terbesar. Nah di sini kita mau lihat. Nah saya juga berharap dari kawan-kawan aktivis yang ada di Jogja, di UGM, ayo dong perjuangkan kampus yang jujur, kampus terbuka, kampus yang benar. Nah kita tunggulah hari ini. Tadi saya sudah bilang juga sama Mbak Sekar, saya lagi menunggu satu informasi. Jadi sekarang kita sudah punya saksi hidup 3. Prasetyo dan kawan-kawan pada waktu menerima dokumen itu maju di Pilkada 2012. Terus DPP PDI Perjuangan menerima itu ketika Jokowi mau maju jadi Pilpres. Nah, terus kita dapat lagi dari Dr. Jul. Jadi dari tempat ini saya sudah tanya, saya sudah dapat informasi. Kalau kemarin kan kita dapat informasi dari Mas Andi Jaganto ketika ketemu dengan Santana TV, dia menjawab apa yang saya maksud. Saya menceritakan bahwa partai kami melaksanakan proses dan prosedur dari bawah hingga sampai ke sekretaris pemenangan. Nah, dia sudah lihat dan dia kasihkan kepada LO dan LO mengantarkannya ke KPU. Tidak ada berkas kandidat yang keluar dari kantor kami kalau tidak melalui sekretaris panitia pemenangan. Jadi penjelasan Mas Andi tidak menyimpang dari apa yang saya maksud, dan saya tidak menuding apa-apa. Saya hanya membutuhkan itu tadi, pada dia pegang, dia lihat, dia buka, dan kok sama semua. Cuma tidak bunyi. Yang bunyi itu Jul, Mas Pras. Itu saja pagi ini. Terima kasih banyak Mbak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Remik dari channel QNC. Sekarang kita masuk ke channel Akademi Baligi atau Baligi Akademik ya. Yang pasti sudah tahu siapa ownernya ya. Rismond Sianipar juga buka suara apa yang dikatakan oleh senior PDI Perjuangan atau Beator Suryadi ya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jangan di skip, jangan di scroll. Kita lanjut videonya. Oke, poin pertama yang dijelaskan oleh Beator Suryadi sebagai senior PDIP. Alasannya mengapa mengkaji atau mendalami tentang ijazah Jokowi ini adalah diawali dari jawaban yang tidak memuaskan dari UGM pada tanggal 15 April 2025. Ternyata ya, Pak Beator Suryadi ini hadir pada tanggal 15 April 2025 di UGM. Tetapi saya nggak kenal. Saya nggak tahu kehadirannya, kedatangannya ke UGM bersamaan dengan saya. Tetapi saya nggak kenal karena saya bukan politisi. Jadi kalau ada kemarin pengacara bilang itu bersama Pak Rismond, ya saya sanggah aja. Mungkin bersama, tapi saya nggak kenal. Kan begitu, ya. Nggak kenal. Kenalnya ya dari YouTube atau televisi. Kami berada di tempat yang sama, waktu yang sama pada tanggal 15 April 2025. Ternyata keingintahuannya juga gitu loh, tentang dugaan ijazah palsu Joko Widodo menurutnya ya. Baru poin yang kedua ya yang diungkapkan oleh Pak Beator Suryadi, banyak kader PDIP di Dewan ijazahnya palsu. Ini sekitar pada tahun 2000-an lah ya, awal reformasi gitu. Jadi banyak, saya nggak tahu kalau kondisi sekarang ya, banyak kader PDIP, dan di video lainnya dia bilang bukan hanya PDIP, lintas partai gitu loh. Banyak menggunakan ijazah palsu yang dibikin di pasar pramuka. Jadi pasar pramuka ini sangat laris ya untuk para calon-calon pejabat ya, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden ya. Jadi pasar pramuka ini jasanya berguna bagi mereka. Yang ketiga, polisi pasti tahu ya, banyaknya ijazah palsu diproduksi di pasar atau dibikin di pasar pramuka, terutama Polres Jakarta Pusat dan Polres Jakarta Timur, karena katanya berbatasan wilayah pasar pramuka Salemba itu berbatasan antara wilayah hukum Polres Jakarta Pusat dan Polres Jakarta Timur. Jadi banyak polisi tahu
sebelum terbakar atau dibakar itu Pasar Pramuka 2022 atau 2024 ya, 2024 ya. Jadi banyak tahu polisi itu, banyak pengguna jasa ahli-ahli yang membuat dokumen-dokumen palsu itu di Pasar Pramuka. Ya. Jadi jangan pura-pura nggak tahu lah polisi ini, kan gitu. Makanya ambil keterangan sehingga ya didapatkan kebenaran yang tidak memihak. Kalau kebenaran yang memihak ya cuma saksi-saksi yang pro Jokowi yang akan dipanggil, diambil keterangannya kan. Kan gitu. Ya. Itu yang poin yang ketiga yang diungkapkan oleh Pak Betor Suryadi di kanal Abraham Samad Speak Up hari ini ya. Saya reiterasi aja biar makin panas itu Termul itu ya, Ternak Mulyono itu. Baru yang keempat, Dani Iskandar. Ya, Dani Iskandar ini adalah salah satu tim DKI ya yang merupakan nanti saya terangkan, sekretaris pemenangan Jokowi ya dalam kontestasi gubernur DKI 2012. Dani Iskandar tersebut ya salah satu tim DKI yang merupakan sekretaris pemenangan Jokowi gubernur DKI, kontestasi gubernur DKI 2012, dan dia merupakan salah satu senior PDIP di DKI. Dani Iskandar itu ya menurut keterangan dari Pak Betor Suryadi. Ya, poin keempat saya lanjutkan. Dani Iskandarlah yang mencari ahli pembuat ijazah palsu di Pasar Pramuka tersebut. Ya, Dani Iskandar, senior PDIP, sekretaris pemenangan gubernur, sekretaris pemenangan Jokowi di kontestasi gubernur DKI 2012. Ya, yang kelima statement Pak Betor Suryadi. Jadi beberapa orang yang diketahuinya menggunakan ijazah palsu ya adalah Rudolf W. Pardede ya yang pernah menjadi gubernur Sumatera Utara, kader PDIP ya, Rudolf M Pardede ya yang pernah gubernur Sumatera Utara ya menggantikan gubernur Sumatera Utara yang ditangkap KPK kalau nggak salah ya. Nah, Rudolf M. Pardede ini salah satu kader PDIP yang menggunakan ijazah palsu. Itu menurut keterangan Pak Betor Suryadi. Yang keenam, ya, JR Saragi juga dia ketahui menggunakan ijazah palsu dan dibatalkan ya, mantan Bupati Simalungun, ya, mantan Bupati di Kabupaten Simalungun. Jadi banyak yang menggunakan ini yang ketahuan. Ya, itu poin yang keenam. Yang ketujuh, awal 2012 ya menurut keterangan Pak Betor Suryadi ya saking banyaknya informasi yang diungkapkan, saya catat poin-poinnya gitu ya. Ya meskipun di wawancara dengan Abraham Samad ya, Bang Abraham Samad itu ya Pak Betor Suryadi ini sudah sangat terstruktur menurut saya karena tanpa teks ya. Orang yang tanpa teks, yang dengan teks aja sampai bisa we walk the talk, not only talk the talk. Bayangkan itu sudah pakai teks itu. Ya. Bagaimana kalau tanpa teks? Kan ya. Jadi poin ketujuh, awal 2012 rombongan Jokowi dari Solo ya. Berikut dengan Jokowi bertemu dengan tim DKI awal 2012 menjelang kontestasi gubernur DKI ya, 2012. Nah, rombongan Jokowi tersebut dari Solo bertemu dengan tim DKI di Jalan Cikini. Ya. Tim Solo tersebut terdiri dari David, Anggit, Widodo, Isnaini. Katanya sekitar 3 sampai 5 orang ya. Tim Solo tersebut, David, saya ulangi lagi, ya, Anggit, Widodo, dan Isnaini. Satu orang lagi nggak tahu. Ya. Terus tim DKI ya di Jalan Cikini tersebut,
ya, yang bertemu dengan tim Solo adalah Prasetyo Edi Marsudi, itu mantan Ketua DPRD DKI. Prasetyo Edi Marsudi, ya, ex Ketua DPRD DKI. Terus Dani Iskandar. Terus Indra. Selanjutnya Julianto. Nah, inilah tim DKI bertemu di Jalan Cikini, ya, untuk berdiskusi bagaimana melengkapi dokumen-dokumen Jokowi, ya, untuk pencalonan sebagai gubernur DKI pada tahun 2012. Ya, inilah Dani Iskandar tadi yang saya jelaskan, ya, merupakan senior PDIP. Prasetyo juga, Prasetyo Edi Marsudi, senior PDIP di DKI. Terus poin yang ke-8, ya, Dani Iskandar inilah yang merancang ijazah Jokowi dan dokumen-dokumen lain mulai dari SD sampai S1. Nah, itu poin ke-8. Yang ke-9, tim Solo bertemu dengan tim DKI bahwa tidak ada dokumen Jokowi. Ada 10 dokumen katanya, sekitar 10 dokumen yang tidak ada sebagai syarat pelengkapan pencalonan gubernur DKI. Ya, seperti dokumen nikah. Saya juga bingung, kenapa dokumen nikah nggak ada. Terus SKCK, terus tes intelijensia, terus surat keterangan sehat dari rumah sakit. Tidak ada kecanduan mungkin ya, narkoba, surat keterangan tidak ada kena narkoba. Terus ijazah, ya, jadi sekitar 10 dokumen itu dibuat di jadi membuat daftarnya itu Dani Iskandar itu. Itulah yang dalam satu paket 10 dokumen itu, ya, dibuat di Pasar Pramuka, ya, untuk syarat pencalonan Jokowi. Ngeri kan? Saya aja dengarnya mual, ya. Nah, 10 dokumen inilah nanti yang dibuat di Pasar Pramuka itu dipakai untuk syarat pencalonan gubernur DKI. Dan itu pula lah yang dipakai, ya, selanjutnya dipakai syarat pencalonan presiden 2014. Bayangkan itu. Mual nggak kalian dengarnya? Mual. Harusnya presiden itu adalah contoh moralitas tertinggi di Republik ini. Tetapi lihatlah produksi Pasar Pramuka. Dan sampai saat ini tidak berani menanggapi, ya, Pak Jokowi, ya. Baik statement atau keterangan dari Pak Betor Suryadi maupun bantahan dari Pak Kasmujo. Nggak berani. Jadi ditakuti nih dua orang ini, ya. Nggak berani, apalagi melaporkan ke Polda Metro Jaya. Mual kita kalau melihat mendengarnya. Waduh. Apa kata orang Medan? Pening aku tante. Semakin gila. Bagaimana menurut para subscriber? Tulis di kolom komentar. Ternyata kotak Pandora sudah mulai tercium amisnya. Dan ini akibat seorang atau ketika senior partai PDI Perjuangan dan berkata-kata dan respon merangkai ketika Pak Betor juga ketika diundang sama mantan ketua KPK di channelnya Abraham Samad. Semua satu komponen, semua satu. Artinya secara struktur Pak Betor sudah mengetahui. Bagaimana teman-teman? Apa seperti ini yang mau kita pertahankan? Bayangkan ada 10 dokumen yang tidak ada pada Pak Jokowi pada saat itu ketika mau maju ke gubernur. Bahkan apa tadi? Surat nikah ya? Tidak ada. Dibuatlah di Pramuka, Pasar Pramuka ya ketika itu ya. Dan ludes terbakar. Memang seperti apa dikatakan oleh saudara Resmond, mual kita untuk mendengar dan melihatnya. Ketika dari channel QNC juga yang satu sangat untuk jadi satu buletin atau katakanlah jadi upload video Anak Medan Bersuara. Teman-teman, di ujung pengakhir acara saya atau upload video ini, saya masih juga mengingatkan kepada sahabat-sahabat subscriber
para penonton, para pegiat media sosial. Nanti di upload video sore hari, saya akan masih tentang seputar tentang ketika ada api-api kebenaran makin menyala. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, hidup kedaulatan rakyat, merdeka, merdeka, merdeka.